Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Panon Suko ditemani Ki Rancang Bandang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Kiai Rancang Bandang menjadi semakin heran. Jadi gurumu tidak tinggal di sebuah padepokan atau padukuhan kecil? Tidak, Kiai. Guruku tinggal di sebuah gubuk kecil di lereng gunung, tidak jauh dari padukuhan. Ia hidup menyendiri tetapi tidak terpisah dari pergaulan hidup yang sewajarnya. Ia mengenal setiap orang di padukuhanku dengan baik, bahkan seperti kadang sendiri. Kiai Rancang Bandang mengangguk-angguk, katanya, memang aneh gurumu mempunyai kebiasaan yang lain. Ia berhenti jenak lalu, jadi dengan demikian Angger Panon Suko melakukan latihan secara terbuka. Maksudku kadang-kadang juga dilihat oleh orang banyak padukuhan itu. Tidak, Kiai. Aku berlatih seorang diri di halaman belakang gubuk guru. Jarang orang datang ke gubuk guruku di lereng kaki Gunung Merbabu itu. Hidup guruku benar-benar tidak menarik perhatian. Ya tiba-tiba saja tinggal di tempat itu, hanya ayahku sajalah yang banyak mengetahui tentang dirinya. Tetapi ayah tidak banyak bercerita kepadaku tentang guruku itu. Kiai Rancang Bandang mengangguk-angguk. Ia melihat rahasia yang tersembunyi di dalam perguruan anak muda ini. Meskipun ia yakin bukan rahasia yang buruk. Demikianlah mereka berpacu terus meskipun tidak begitu cepat menuju lembah payung di ujung Gunung Sewu. Namun dalam pada itu di sepanjang jalan Kiai Rancang Bandang masih tetap dipengaruhi oleh gambaran-gambaran yang buram mengenai guru Panon Suko. Seseorang yang digambarkannya hidup menyendiri tetapi tidak terpisah dari pergaulan yang sewajarnya. Mengenal setiap orang di padukuhannya dengan baik, bahkan seperti kadang sendiri. Tetapi orang-orang itu tidak banyak mengetahui tentang dirinya. Dan jarang sekali yang berkunjung kepadanya karena hidupnya tidak menarik perhatian sama sekali. Kiai Rancang Bandang menarik napas dalam-dalam, terbayang seseorang yang hidup sederhana seperti kebanyakan orang-orang miskin. Tetapi yang memiliki ilmu tiada taranya. Apalagi kemudian ia mengetahui bahwa guru Panon Suko itu adalah seorang yang cacat kaki dan geraknya sangat dibatasi oleh cacatnya itu. Dalam keadaannya yang bagaimana mungkin ia dapat membentuk seorang anak muda menjadi seorang yang perkasa seperti Angger Panon Suko ini? Pertanyaan itu selalu membelit di hatinya. Tentu orang itu benar-benar bukan orang kebanyakan, meskipun wujudnya tidak lebih sebagai seorang miskin yang hidup dalam gubuk yang didirikannya di lereng Gunung Merbabu. Sementara itu ketika mereka menjadi semakin dekat dengan lembah payung, Panon pun menjadi semakin berdebar-debar. Ia harus meninggalkan kudanya kepada seorang dan gurunya nanti akan mencari kuda itu dan mempergunakannya. Apakah aku akan berterus terang kepada Kiai Rancang Bandang tanpa curiga? Ia bertanya kepada dirinya sendiri. Namun akhirnya Panon tidak dapat berbuat lain ketika mereka mendekati padukuhan kecil di lembah payung. Maka Panon pun berkata seperti yang dipesankan gurunya kepadanya. Oh, berkata Kiai Rancang Bandang, senang sekali jika aku dapat bertemu dengan gurumu nanti. Panon Suko menarik napas dalam-dalam. Jika demikian maka biarlah kita menitipkan kuda kita, berkata Kiai Rancang Bandang selanjutnya. Kiai, berkata Panon Suko yang masih sangat muda dan belum banyak mengenyam hidup. Jika guruku mengetahui ada 2 ekor kuda, maka mungkin guruku akan memutuskan untuk berbuat lain dari rencana semula.
Guruku sudah berpesan agar tidak ada orang lain yang mengetahui tugasku dan barangkali juga tentang istana kecil itu. Anggir, berkata Kiai Rancang Bandang. Gurumu adalah orang yang luar biasa, tetapi ia sudah terlalu lama terpisah dari pergaulan hidup orang-orang yang menganggap dirinya mempunyai kelebihan dari orang lain. Ternyata bahwa rahasia istana kecil itu seolah-olah telah terbuka, sehingga justru karena itu telah mengundang banyak pihak yang mendatanginya. Semula aku pun tertarik pula untuk naik ke Gunung Sewu, tetapi Kakang Ajar Sepati memberi nasihat yang panjang kepadaku agar aku tidak terseret oleh ketamaan yang bodoh itu. Karena itulah aku mengurungkan niatku untuk mendaki sekedar didorong oleh ketamaan dan nafsu. Jika sekarang aku pergi, agaknya telah didorong oleh kepentingan yang lain. Keteranganmu bahwa kau ingin mencegah goncangan yang dapat timbul sangat menarik perhatianku, dan aku akan senang sekali jika aku dapat membantumu. Aku berterima kasih, Kiai, tetapi guru belum mengetahui semua itu. Anak mas, berkata Kiai Rancang Bandang, bahwa gurumu akan menyusulmu tentu ia pun mempunyai perhitungan tertentu. Tapi sekali lagi, aku kagum karenanya. Semuanya itu tentu sekedar didorong oleh firasatnya bahwa suatu telah terjadi. Bukan karena pendengarannya dari mulut orang lain. Hanya orang yang memiliki ketajaman batin yang mempunyai firasat yang jauh itu. Kiai terlampau memuji. Aku tidak memuji, tetapi aku benar-benar kagum. Ia berhenti jenak lalu. Dengan demikian sudah sepantasnya Anggir menunaikan tugas itu. Sentuhan dengan perguruan-perguruan yang lebih dahulu naik ke puncak Gunung Sewu tidak akan banyak menghambat perjalananmu seandainya kau pergi sendiri. Panon menarik napas dalam-dalam, karena itulah maka ia pun tidak berniat untuk menunda keterangannya bagaimana pesan gurunya tentang perjalanan yang harus ditempuhnya. Kiai Rancang Bandang mengangguk-angguk, katanya, benar-benar seorang yang rendah hati. Aku akan ikut dengan caramu. Agaknya memang menyenangkan sekali untuk memperlakukan diri kita sebagai orang yang tidak perlu mendapat perhatian orang-orang di sekitarnya. Ia berhenti sejenak lalu, tapi sekali lagi aku peringatkan, mungkin gurumu belum membayangkan apa yang sebenarnya ada di sekitar istana kecil itu. Meskipun aku belum melihat sendiri, tetapi aku membayangkan bahwa setiap orang yang mendekatinya tentu akan dicurigai oleh setiap orang yang sudah ada di daerah itu terlebih dahulu. Mungkin mereka yang berterus terang tentang diri mereka dan perguruan mereka, tetapi juga mereka yang menyamar seperti yang akan Anggir lakukan. Tapi aku harus berhasil masuk istana itu dengan bertemu penghuninya jika masih ada, berkata Panon Suko. Mengapa? Bertanya Kiai Rancang Bandang. Panon termangu-mangu, tapi kepercayaannya kepada Kiai Rancang Bandang menjadi bertambah tebal. Karena itu katanya, aku membawa pertanda bahwa aku datang dengan maksud baik. Tetapi guruku berpesan bahwa hanya penghuni yang sebenarnya dari istana itu sajalah yang dapat melihat pertanda itu. Kiai Rancang Bandang bergetar mendengar jawaban itu, tapi ia tidak menampakkan perubahan wajahnya. Bahkan dengan senyum ia berkata, menarik sekali. Tapi apakah Anggir dapat mengatakan kepadaku, apakah penghuni itu akan dapat mengenal tanda yang Anggir bawa? Menurut guru, mereka tentu akan mengenalnya, Kiai. Kiai Rancang Bandang mengangguk-angguk betapa hatinya bergejolak, tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan tanda apapun juga. Sehingga Panon sama sekali tidak menduga bahwa Kiai Rancang Bandang sedang mencoba menghubungkan peristiwa-peristiwa yang pernah didengarnya. Tapi akhirnya Kiai Rancang Bandang berkata di dalam hatinya, bagaimanapun juga aku wajib membantu anak ini untuk mencegah kekisruhan yang semakin merata di daerah Demak yang baru tumbuh. Dengan demikian, meskipun hanya seleret hitamnya kuku, aku sudah ikut menegakkan kewibawaan pemerintahan yang sedang berusaha untuk mewujudkan ketenangan dan kedamaian di hati rakyat ini. Demikianlah dengan hati yang tulus Kiai Rancang Bandang meneruskan perjalanannya di sisi Panon. Meskipun kadang-kadang tumbuh juga keraguan-raguan atas kebersihan tugas anak muda itu.
Namun ia melihat kejujuran yang bening memancar dari tatapan mata Panon. Jika ada kecurangan yang terjadi atas anak muda ini, tentu bukan karena hatinya yang licik, tetapi mudah-mudahan gurunya benar-benar tidak sekedar memanfaatkan kejujuran anak muda ini, berkata Kiai Rancang Bandang pada dirinya sendiri. Namun ia tidak henti-hentinya mencari hubungan antara peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada istana kecil itu menurut pendengarannya. Ketika mereka kemudian masuki pedukuhan kecil itu, Kiai Rancang Bandang berkata, "Jika demikian anak mas, baiklah kudamu sajalah yang kau titipkan di pedukuhan ini, agar gurumu tidak menjadi curiga. Aku akan bawa kudaku mendaki terus dan menitipkannya di pedukuhan yang kita jumpai di perjalanan nanti. Tapi untuk sementara kita berpisah Kiai, agar orang-orang yang menerima titipan kudaku tidak menyebutkan kepada guru bahwa aku datang berdua." Kiai Rancang Bandang tersenyum, katanya, "Kau teliti sekali Angger. Mudah-mudahan bukan sekedar melepaskan diri daripadaku, karena Angger segan menolak aku ikut dalam perjalananmu." "Ah, tentu tidak Kiai, tentu tidak. Baiklah, aku akan menunggumu di luar perdukuhan ini." Demikianlah maka mereka pun segera berpisah. Kiai Rancang Bandang berkuda terus sampai keluar dari pedukuhan kecil di lembah Payung. Sedangkan Panon Suko sesuai dengan pesan gurunya, ia pun menitipkan kudanya kepada seseorang dengan upah sekedarnya. "Jangan lupa berilah kuda itu makan. Beberapa hari mendatang, seseorang yang cacat kaki akan mengambilnya," berkata Panon Suko kepada orang itu. "Bagaimana ia tahu bahwa kau menitipkan kuda kepadaku? Kami sudah berjanji sebelumnya." "Ya, tetapi kau dan orang yang cacat kaki itu belum berjanji untuk menutupkan kepadaku. Karena baik kau maupun orang yang cacat kaki itu belum aku kenal. Ia akan mencari dan bertanya kepada siapapun di pedukuhan ini." Orang itu mengangguk-angguk. Padukuhan ini adalah pedukuhan kecil, sehingga tidak akan banyak kesulitan untuk mencari seekor kuda di antara rumah-rumah yang tidak begitu banyak. Dengan senang hati orang itu menerima uang dari Panon Suko sebagai upah pemeliharaan kudanya sebelum diambil gurunya. Panon tidak berhenti di rumah itu meskipun penghuninya mempersilahkan. "Aku tergesa-gesa," berkata Panon. "Setiap orang tergesa-gesa naik ke atas Gunung Sewu," desis orang itu. Panon mengurutkan keningnya dengan ragu-ragu. Ia bertanya, "Apakah banyak orang yang naik ke Gunung Sewu?" "Tidak, aku hanya melihat 2 orang, tetapi nampaknya mereka pun tergesa-gesa." "Ia singgah ke rumahmu ini juga?" Orang itu menggeleng. "Tidak, mereka hanya lewat." Panon mengangguk-angguk, tetapi dengan demikian ia menjadi semakin yakin bahwa yang dikatakan oleh Kiai Rancang Bandang adalah benar. Sehingga terbayang olehnya bahwa di sekitar istana kecil itu telah berkumpul orang dari perguruan yang berbeda-beda. "Terima kasih, aku minta diri," kata Panon. Kemudian, seperti yang sudah dijanjikan, maka Kiai Rancang Bandang telah menunggunya di luar pedukuhan. Mereka pun kemudian bersama-sama melanjutkan perjalanan yang mulai mendaki naik pegunungan Sewu. Seperti yang mereka rencanakan, agar kedatangan mereka di Karangmojo tidak menarik perhatian, maka Kiai Rancang Bandang pun menitipkan kudanya pula. Mereka meneruskan perjalanan seperti 2 orang pengembara yang miskin. "Aku tidak berpikir untuk melakukan perjalanan seperti ini," gumam Kiai Rancang Bandang sambil tersenyum. "Aku pun tidak Kiai," sahut Panon. "Tetapi guru menghendaki. Aku dapat mengerti maksudnya, agar cara ini adalah cara yang paling baik, meskipun tidak akan banyak gunanya. Agaknya telah banyak orang yang mendahului kita dengan cara yang aneh-aneh." Panon Suko mengangguk-angguk. "Agaknya benar," kata Kiai Rancang Bandang, "bahwa gurunya kurang mengenal keadaan Karangmojo pada saat terakhir. Saat-saat orang yang menyebut dirinya orang-orang sakti mulai mengenal rahasia yang tersembunyi di istana itu." "Siapakah yang telah membuka rahasia itu?" bertanya Panon Suko pada dirinya sendiri. "Dan apakah guru telah mendengarnya pula?" Tetapi Panon menggelengkan kepalanya untuk mengusir pertanyaan-pertanyaan itu. Ia sadar bahwa teka-teki itu tidak akan dapat segera terjawab. "Yang penting aku menjalankan saja perintah guru," katanya di dalam hatinya. "Itu adalah kewajibanku."
Di sepanjang perjalanan naik ke atas Bukit Seribu tidak banyak lagi yang mereka perbincangkan. Sekali-kali Kiai Rancang Bandang memberikan beberapa petunjuk tentang daerah yang pernah mereka lalui, memberitahukan beberapa nama pedukuhan kecil yang terselip di antara hutan-hutan perdu. Apakah penghuni pedukuhan itu tidak pernah berpikir untuk mencari daerah baru yang lebih baik, Kiai? Bertanya Panon. Mereka justru sedang mulai membuka daerah baru, jawab Kiai Rancang Bandang. Mengapa di daerah pegunungan seperti ini? Mengapa mereka tidak saja turun ke daerah Ngareh? Keluarga mereka, orang tua mereka, dan kakek serta nenek mereka adalah cikal bakal daerah sekitar jalur jalan ini. Dengan demikian maka mereka pun telah membuka daerah baru yang tidak begitu jauh dari sanak kadang mereka. Panon Suko mengangguk-angguk. Ia mulai membayangkan daerah dan pedukuhannya sendiri juga di lereng seperti yang sedang ditempuhnya itu, tetapi di lereng Gunung Merbabu. Daerah lereng Gunung Merbabu nampaknya lebih subur, desisnya di luar sadarnya. Kiai Rancang Bandang mengangguk-angguk, katanya. Tanah di lereng gunung berapi meskipun sudah jauh susut dan bahkan padam, memang menjadi jauh lebih subur dari pegunungan batu dan tanah liat seperti daerah ini. Tapi di musim hujan itu pun menjadi hijau karena air hujan. Panon mengangguk-angguk. Tetapi ada daerah yang hampir tidak ditumbuhi pepohonan sama sekali. Di sekitar Bukit Paran dan Bukit Seruni tampaknya seperti sebuah padang kering. Tetapi ada beberapa puncak Bukit Gundul yang sudah menjadi hijau. Di sekitar daerah Karangmojo, Bukit Gundul itu menjadi hutan yang nampak indah sekali. Mengapa harus dibuat hutan buatan? Bukankah daerah itu merupakan daerah yang dipenuhi oleh hutan yang sebenarnya? Di lembah dan dataran berair tetapi tidak di puncak-puncak bukit beberapa tahun yang lampau, seseorang pangeran yang terdesak dari Mojapahit telah tinggal di daerah Karangmojo. Ia membuat istana kecil yang sekarang menjadi pusat perhatian banyak orang itu. Ialah yang mencoba menghijaukan puncak-puncak Bukit Gundul itu. Dan agaknya ia berhasil. Selain daerah itu menjadi hijau, ia sudah mengurangi arus air hujan yang membanjir ke lembah-lembah di bawahnya, yang kadang-kadang merusakkan hutan yang ada di lembah itu. Panon mengangguk-angguk, tapi ia tidak begitu memahami keterangan Kiai Rancang Bandang. Di padukuhannya pohonan tumbuh di lereng gunung dengan subur dan lebatnya. Tidak usah dengan menghijaukannya seperti bukit-bukit gundul di daerah Gunung Sewu ini. Sehingga padukuhannya terletak di lingkungan hutan yang lebat di lereng Gunung Merbabu. Tapi Panon Suko tidak mengatakannya. Ia berdiam diri sambil mengamati keadaan di sekelilingnya, yang nampak semakin pudar sejalan dengan surutnya matahari di ujung barat. Kita tidak akan sampai ke pedukuhan itu hari ini juga, berkata Kiai Rancang Bandang. Kita harus bermalam di perjalanan. Panon Suko mengangguk-angguk. Diamatinya daerah yang luas dan berbukit-bukit, lereng yang curam dan lembah yang dalam. Di kejauhan nampak puncak-puncak yang gundul penuh dengan batu-batu yang berwarna keputih-putihan. Tapi semuanya sudah menjadi buram. Di mana kita harus bermalam, Kiai? Di dalam gua-gua yang dangkal atau di pepohonan? Kiai Rancang Bandang mengerutkan dahinya. Lalu, kita akan bermalam di pinggir saluran air di lembah itu. Panon mengerutkan keningnya. Lembah itu cukup dalam. Dasarnya nampak seolah-olah kehitaman. Kita memerlukan air sekarang dan juga besok pagi. Keduanya kemudian menuruni tebing yang curam. Meskipun cukup sulit, keduanya mempunyai keterampilan yang memungkinkan mereka dapat turun dengan selamat. Di lembah itu mengalir sebatang sungai yang meskipun kecil tetapi memberikan arti yang banyak bagi keduanya yang baru saja menempuh perjalanan. Betapa segarnya tubuh mereka ketika mereka kemudian mandi di air yang bening. Bahkan mereka dapat meneguk untuk menghilangkan rasa haus yang serasa membakar tenggorokan. Kita dapat tidur nyenyak di sini, berkata Kiai Rancang Bandang. Tidak ada orang yang akan mengusik kita kecuali harimau yang kebetulan saja hendak minum di tempat ini. Tapi sungai ini cukup panjang sehingga kemungkinan harimau itu datang kemari pun kecil sekali, karena mereka dapat minum di daerah
udik atau sebaliknya. Ya Kiai, jawab Panon Suko. Tetapi ia pun kemudian mengerutkan keningnya ketika Kiai Rancang Bandang meneruskan. Meskipun demikian kita harus tetap berhati-hati. Kita akan tidur bergantian agar tidak benar-benar dapat tidur dengan tenang. Panon mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa orang-orang tua biasanya lebih berhati-hati apalagi di tempat yang kurang dikenal seperti lembah yang curam itu. Setelah mereka mendapatkan tempat yang baik di atas batu-batu yang besar, maka mulailah mereka beristirahat. Panon Suko harus berjaga-jaga pada separuh malam yang terdahulu. Baru setelah tengah malam ia akan tidur dan membangunkan Kiai Rancang Bandang. Sedang kemudian ketika lembah itu menjadi hitam kelam oleh malam yang turun di lereng itu, Kiai Rancang Bandang sudah mendengkur seolah-olah tidak ada persoalan apapun yang dipikirkannya. Demikian dia terbaring, demikian ia tertidur. Panon Suko hanya dapat menarik napas dalam-dalam. Ia sendiri digelisahkan oleh tugasnya dan kenyataan bahwa di atas pegunungan Sewu telah berkumpul beberapa orang yang mempunyai maksud yang sama, datang ke istana kecil itu. Namun agaknya udara yang dingin dan angin yang basah membuat perasaannya menjadi ngelangut. Tetapi Panon Suko bertahan sampai tengah malam ketika bintang gubuk penceng tegak di atas ujung selatan bumi. Barulah ia mendekati Kiai Rancang Bandang. Ternyata Panon tidak usah membangunkannya karena Kiai Rancang Bandang sudah bangkit sambil menguap. Aku tidur nyenyak sekali, mudah-mudahan kau pun dapat tidur nyenyak, Ngir. Panon mengangguk dan ia pun kemudian merebahkan tubuhnya di atas sebuah batu. Betapapun perasaannya diganggu oleh kegelisahan dan kadang-kadang kecurigaan, namun ia pun akhirnya jatuh tertidur pula. Panon tidak tahu betapa banyaknya ia tertidur. Ketika ia bangun, maka ia melihat sebuah perapian kecil di pinggir sungai. Kiai Rancang Bandang duduk sambil memeluk lututnya, kain panjangnya diselubungkannya pada pundaknya. Panon mengerutkan keningnya ketika ia melihat sesuatu di tangan Kiai Rancang Bandang. Sesuatu yang dipanggangnya di atas perapian kecil itu. Perlahan-lahan Panon bangkit dan mencoba mengamati-amatinya. Namun agaknya Kiai Rancang Bandang sudah melihatnya, terbangun berkata, "Aku mendapat seekor pelus yang naik ke pasir, cukup untuk makan pagi kita berdua." Panon menarik napas dalam-dalam. Ternyata Kiai Rancang Bandang sedang memanggang sepotong daging pelus yang besar, yang tentu agak sulit untuk menangkapnya karena kulit pelus yang sangat licin. Perlahan-lahan Panon mendekatinya sambil tersenyum. Ia berkata, "Kiai pandai menangkap pelus. Sejak kanak-kanak aku hidup di pinggir sungai. Padepokanku pun terletak tidak jauh dari Kali Opak. Aku memang seorang yang ahli mencari ikan di sungai." Panon mengangguk-angguk. "Cucilah mukamu dan marilah kita makan pagi sebelum kita meneruskan perjalanan mendaki bukit." Panon pun pergi ke sungai untuk mencuci mukanya. Nampaknya di sungai itu memang banyak terdapat ikan karena nampaknya jarang orang yang menangkap sampai ke tempat yang membelah lembah yang curam itu. Sejenak kemudian setelah makan pagi, maka mereka pun segera bersiap-siap. Langit masih nampak gelap, tetapi semburat merah sudah mulai membayang. Sebentar lagi fajar akan menyingsing dan kita akan meneruskan perjalanan sebagai dua orang pengembara, kata Panon perlahan. Apakah pakaian kita terlampau baik bagi seseorang pengembara? Bertanya Kiai Rancang Bandang. Panon mengamati bajunya, namun kemudian ia menggeleng. Mungkin tidak, tetapi bagaimana dengan keris yang Kiai bawa itu? Kiai Rancang Bandang mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun berkata, aku akan menyimpannya di bawah bajuku. Di atas Gunung Sewu dalam keadaan ini kita masing-masing memang harus bersenjata. Panon mengangguk-angguk. Agaknya senjatamu agak lain dengan senjata pada umumnya, berkata Kiai Rancang Bandang. Panon meraba ikat pinggangnya, terasa tangannya menyentuh tangkai pisau belatinya yang berderet di ikat pinggangnya. Meskipun pisau itu hanyalah pisau kecil yang dibuat oleh pandai besi di pedesaannya. Sejenak kemudian ketika langit menjadi semakin cerah, mereka segera memanjat tebing, menerobos pepohonan perdu yang tumbuh di lereng yang curam itu. Ketika Panon Suko sampai ke atas, maka ia pun menggeliat sambil menghirup udara pagi yang segar.
seolah-olah ia baru saja keluar dari sebuah ruangan yang gelap dan pengap. Maka sejenak kemudian keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka menuju Pedukuhan Karangmojo. Namun perjalanan mereka kemudian adalah perjalanan yang sudah mulai menyentuh daerah yang berbahaya bagi mereka. "Sudah dekat," berkata Kyai Rancang Bandang. "Nah, apakah kau akan memanggilku dengan namaku? Mungkin 1-2 orang yang ada di daerah ini pernah mendengar namaku. Jika di antara mereka ada yang pernah turun ke daerah tepian Kaliopak di ujung Gunung Boko." Panon Suko mengurutkan keningnya, gumamnya, "Bagaimanakah sebaiknya, Kiai?" Kyai Rancang Bandang termenung sejenak, kemudian katanya, "Panggil aku Mino, Ki Mino." Panon mengangguk-angguk, katanya, "Kiai mengingatkan aku akan keahlian Kiai menangkap ikan." "Menangkap Mino," kata Kyai Rancang Bandang. "Nah, mulailah panggil aku Ki Mino." Dengan demikian maka di sepanjang jalan Panon memanggil kawan seiringnya dengan nama samarannya Ki Mino, dan dalam hubungan mereka Panon menyebutnya sebagai pamannya. Matahari yang telah sampai ke puncak langit pun segera miring ke barat, sementara 2 orang pengembara itu masih tetap berjalan di atas pegunungan bebatuan padas. Semakin dekat mereka dengan Pedukuhan Karangmojo, mereka pun menjadi semakin berhati-hati. Meskipun mereka masih belum melihat sesuatu yang dapat menghambat perjalanan mereka. Dalam pada itu, Pedukuhan Karangmojo nampaknya masih diselubungi oleh kehidupan sewajarnya. 2 orang yang berada di Banjar masih tetap mendapat rangsum makan dan minum. Ki Tanggalit masih juga selalu pergi ke sungai dan mengganggu gadis-gadis mandi, tetapi bahwa gadis-gadis itu kadang-kadang justru menunggunya. Beberapa orang yang berada di daerah Karangmojo nampaknya masih belum menumbuhkan gangguan yang dapat menyulitkan kehidupan penghuninya selain kegelisahan perasaan. Namun ternyata bahwa Karangmojo sebenarnya sedang dibayangi oleh kelompok orang-orang dari perguruan Guntur Geni yang dipimpin langsung oleh orang yang terpercaya, Kyai Paransanggit. Tapi agaknya Kyai Paransanggit tidak langsung mendekati istana kecil itu. Ia masih mempunyai banyak pertimbangan bahwa ternyata Karangmojo terdapat banyak orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan memiliki ilmu yang harus dipertimbangkan. Meskipun demikian, sekali-kali Kyai Paransanggit berusaha untuk dapat mendengar berita tentang Karangmojo. Karena itulah maka kadang-kadang ia mengirimkan orangnya untuk pergi ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang. Orang-orang Karangmojo sering menukarkan barangnya ke padukuhan lain, berkata Kyai Paransanggit, dan kadang-kadang mereka menjual ternaknya di pasar yang meskipun agak jauh, tapi memberikan banyak kesempatan untuk mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan. Tidak banyak orang Karangmojo yang menenun pakaian, tapi orang-orang Karangmojo banyak membuat barang-barang dari besi untuk alat-alat pertanian, bahkan agak lebih baik dari padukuhan yang lain. Karena orang-orang Karangmojo mendapat beberapa petunjuk dari Pangeran Kudo Narpodo. Karena itu, usahakan untuk dapat mendengar tentang Karangmojo, tapi di Karangmojo agar tidak dicurigai dan langsung berbenturan dengan orang-orang dari Cengkir Pitu dan Kumbang Kuning. 2 orang dari Guntur Geni itu dengan mempergunakan pakaian petani biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan pergi ke pasar di Pedukuhan yang sering dikunjungi bukan saja oleh orang-orang Karangmojo, tetapi oleh pedukuhan lain di sekitarnya. Sehingga dengan demikian maka kehadiran orang baru tidak banyak menarik perhatian. Namun pesan Kyai Paransanggit kepada anak buahnya adalah bahwa mereka tidak boleh sama sekali mengganggu orang-orang Karangmojo agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu usaha mereka yang lebih besar dan yang terpenting di istana yang terpencil itu. Di tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang bahkan dari beberapa pedukuhan. Karangmojo memang menarik perhatian dan banyak dibicarakan justru karena perkembangan keadaan yang terakhir. Berapa orang menjadi saling bertanya-tanya apalagi jika mereka bertemu langsung dengan orang-orang Karangmojo di pasar atau di tempat lain. Mereka selalu bertanya apa yang telah terjadi di pedukuhan itu. "Nampaknya kami dapat hidup seolah-olah seperti biasa," berkata salah seorang dari Karangmojo yang berada di pasar yang ramai, pusat pertemuan orang-orang dari beberapa pedukuhan. "Tetapi sebenarnya lah,
bahwa kami selalu dibayangi oleh perasaan cemas tentang hari depan pedukuhan kami. Apakah orang-orang yang datang ke pedukuhanmu tidak saling mengganggu atau mengganggu penghuni pedukuhan? Sampai sekarang mereka tidak berbuat begitu. Selain 2 orang yang mereka lukai karena sebab yang tidak begitu jelas, tetapi keduanya telah disembuhkan oleh seorang pendatang yang masih muda yang bernama Kidang Alit. Untunglah ada seorang anak muda yang bernama Kidang Alit itu. Tetapi ia pun mencemaskan kami, orang-orang tua, terutama yang mempunyai anak gadis. Mengapa? Ia adalah seorang anak muda yang sering memburu gadis-gadis cantik di pedukuhan kami. Celakanya gadis-gadis kami juga senang sekali bergaul dengan anak muda yang tampan dan ramah itu. Kalian masih terlampau kaku menghadapi pergaulan anak muda. Mula-mula tidak, tetapi ketika sudah ada 2 orang gadis yang mengandung karenanya, kami menjadi gelisah. Orang-orang yang mendengar percakapan itu mengangguk-angguk. Pedukuhan kami memang sedang suram. Kawan-kawannya dari pedukuhan lain hanya dapat berkata, kasihan istana itu pada suatu saat mendatangkan kegembiraan bagi Karangmojo, tapi di saat yang lain mendatangkan kegelisahan dan bahkan mungkin bencana. Demikianlah pembicaraan mereka berkepanjangan sampai suatu saat orang-orang Karangmojo bercerita tentang 3 orang yang kasar yang berada di Banjar. 2 di antara mereka terbunuh di istana kecil itu, tetapi kemudian datang lagi kawan-kawan mereka dan tinggal di Banjar pula. Meskipun hanya 2 orang, tapi akibatnya hampir sama. Makan, minum, dan bahkan permintaan-permintaan yang memberatkan kami. Orang-orang Karangmojo itu sama sekali tidak menyadari bahwa pembicaraan mereka didengar oleh 2 orang yang berdiri saja di dekat mereka. Nampaknya kedua orang itu sama sekali tidak memperhatikan pembicaraan itu. Tapi hampir setiap kata selalu diingatnya, terutama cerita tentang 2 orang baru yang ada di Banjar. Gila, desis salah seorang dari kedua orang Guntur Geni yang dengan seksama mendengarkan cerita itu. Siapakah yang telah berani mengaku orang-orang dari Guntur Geni? Mereka sama sekali tidak menyebutkan perguruan Guntur Geni, tapi 2 orang yang kasar, yang mirip sifat dan sikapnya dengan orang-orang yang terdahulu. Apakah orang-orang Guntur Geni kasar dan rakus?